Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran pengelolaan bisnis retail. Kali ini KD yang akan dibahas adalah KD 05, perilaku konsumen dalam bisnis retail. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Pertama, menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Dan nomor kedua, melakukan identifikasi perilaku konsumen dalam bisnis retail. Yang pertama, perilaku konsumen dalam bisnis retail. Jenis perilaku konsumen bisnis retail dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku konsumen yang bersifat rasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional mengacu pada perilaku konsumen yang mengedepankan pada aspek-aspek konsumsi ketika membeli suatu barang atau jasa secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan yang mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri bagi pembelinya. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional antara lain: konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan, dan barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan atau manfaat optimal bagi konsumen. 2. Perilaku konsumen yang bersifat irasional. Perilaku konsumen yang bersifat irasional mengacu pada perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming, promosi, diskon, atau cara-cara marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Untuk lebih jelasnya, beberapa ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Pertama, konsumen memilih barang yang bermerek yang sudah dikenal luas. 2. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan, promosi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, ya, televisi, ya, kemudian termasuk media online atau media sosial. Kemudian konsumen lebih memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan emosi, gengsi, atau prestis. Jadi, perilaku konsumen adalah hal yang mendasari konsumen dalam membuat keputusan pembelian, meliputi harga, kualitas, fungsi, dan kegunaan produk atau jasa. Jadi, keinginan dan minat masyarakat dapat berubah tanpa memandang waktu dan keadaan. Berikutnya, pola perilaku konsumen retail. Pola perilaku tersebut digambarkan dalam penjelasan berikut ini. Pertama, perilaku sebelum pembelian. 2. Perilaku ketika pembelian. Perilaku sebelum pembelian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mencari informasi, kedua mencari akses dana atau dari mana sih pembayarannya. Perilaku dalam mencari informasi, misalnya konsumen membaca koran atau majalah, mendengarkan siaran radio, mendengarkan dan melihat televisi, mendapat informasi dari teman, sahabat, dari para sales, dari para agen, dan lain sebagainya. Kemudian akses untuk pembayaran atau dananya, nomor kedua ya, yaitu dengan cara gimana? Mengambil dulu uangnya, ya kalau belum memang memiliki uang, ya bukan berarti tidak punya uang, misalnya dari bank, menggunakan ATM, menggunakan kartu kredit, menggunakan pinjaman bank, atau kartu keanggotaan belanja. Nomor kedua, perilaku ketika pembelian. Misalnya dengan datang ke toko, ya mencari lokasi belanja yang enak, pergi menuju lokasi, masuk lokasi belanja, kemudian mencari produk di dalam toko, shopping, cari produknya. 2. Melihat produk, ya menemukan produk yang dicari, membaca produk ke kasir, ya kemudian menelitinya produk-produk itu. Kemudian terjadilah transaksi pembelian. Ya, transaksi pembelian ditandai dengan
pembayaran dengan uang yang sudah tersedia, membawa produk ke lokasi di mana tentu saja si pembeli berada. Kemudian konsumsi yang menggunakan produk, termasuk membuang sisa produk yang tidak digunakan. Dan kalau puas, tentu saja mengulangi pembelian produk di masa yang akan datang. Terakhir, komunikasi. Nah, dan tidak kalah penting adalah komunikasi. Sebab dengan komunikasi akan memberikan informasi kepada orang secara timbal balik, baik pengusaha ataupun pembeli atau kliennya. Kemudian tidak lupa si penjual mengisi kartu garansi demi kepuasan konsumennya. Kemudian memberikan informasi lainnya kepada baik retail ataupun kepada si pembeli. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen retail. Secara ringkas, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen retail adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Yang pertama dulu, faktor kebudayaan. Setiap bangsa pasti memiliki budaya khas masing-masing. Begitu pula masyarakat. Tentu saja terhadap pembelian di toko retail di antara masyarakat, satu dengan yang lainnya memiliki kekhasan atau kekhususan sendiri-sendiri. Meliputi kebudayaan, meliputi kelas sosial. Nah, yang pertama, pada dasarnya sifat dari kebudayaan sangat luas dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak perilaku manusia yang ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan, dan tradisi. Dalam permintaan akan bermacam-macam barang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kemajuan perkembangan zaman di masyarakat itu sendiri. 2. Kelas sosial. Kelas sosial walaupun secara tidak langsung sebenarnya sih susah untuk membeda-bedakannya. Tetapi dalam masyarakat sendiri, kelas sosial memiliki beberapa ciri. Di antaranya ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Orang yang berada dalam satu kelas sosial yang sama cenderung berperilaku serupa. Lain halnya dengan orang-orang yang berasal dari dua kelas sosial yang berbeda. Seorang yang berada di posisi atau kelas sosial yang lebih tinggi biasanya lebih dihormati daripada kelas yang lebih rendah. Semua disesuaikan dengan kelas sosialnya. Kelas sosial didasarkan dari kriteria seperti pekerjaan, pendapatan, kekayaan, pendidikan, dan orientasi nilai, dan bukan oleh salah satu variabel tunggal tertentu. Kemudian, seseorang dapat berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain, baik naik ataupun turun. Kemudian, kelas sosial dijadikan sebagai tolak ukur untuk menunjukkan perbedaan pilihan produk dan merek dalam suatu bidang tertentu. Nomor kedua, faktor sosial. Pertama, kelompok acuan adalah sebuah kelompok yang mampu memberikan pengaruh langsung terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pembelian di toko retail. Kelompok acuan dapat mempengaruhi perilaku konsumen menjadi 3 cara, yaitu sebagai berikut. Pertama, mempengaruhi seseorang dalam hal perilaku dan gaya hidup baru. 2. Mempengaruhi pendirian dan konsep pribadi seseorang supaya menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut. Kemudian 3. Mempengaruhi pilihan seseorang dalam hal merek dan produk konsumsi yang dapat dibeli di suatu toko retail. Kemudian bahan faktor acuan berikutnya adalah keluarga. Kemudian 3. Peranan dan status. Berikutnya yang mempengaruhi perilaku daripada konsumen adalah faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi keadaan ekonomi, pekerjaan, kepribadian, usia, dan dari tahap daur hidup suatu produk sampai kepada akhir dari suatu produk. Termasuk di dalamnya gaya hidup. Nomor keempat,
ya, faktor psikologi. Selain faktor sosio budaya yang sudah dibahas, faktor psikologi pembeli seorang konsumen juga mempengaruhi perilaku pembeliannya. Salah satu faktor psikologis yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pembelian konsumen yaitu faktor motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh ahli psikologi berikut ini. Pertama, teori motivasi Freud. Sigmund Freud, bahwa teori motivasi menyatakan bahwa kekuatan psikologis yang sebenarnya membentuk perilaku pembeli sebagian besar berasal dari alam bawah sadarnya. Dua, teori motivasi Maslow atau Abraham Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam sebuah hierarki, yaitu terdiri dari kebutuhan diri, tingkatan yang paling mendesak hingga yang kurang mendesak. Nomor ketiga, teori motivasi menurut Frederick Herzberg berhasil mengungkapkan teori dua faktor motivasi yang membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Bagian B. Cara menarik dan mempertahankan pelanggan retail. Memuaskan konsumen dengan pelayanan terbaik adalah kesuksesan bisnis retail. Kesuksesan bisnis retail kini tidak lagi tentang barang apa yang harus dijual peritel, namun lebih bagaimana peritel menjual barang dagangannya yang mungkin biasa saja. Inilah perubahan pada paradigma pengalaman baru dalam berbelanja. Di masa depan, perubahan ini akan semakin kritis dan akan semakin bergeser ke arah seberapa baik peritel bermain dengan emosi, psikologi, perasaan, dan kebaikan kepada pelanggan. Kebutuhan akan barang yang membawa pelanggan datang ke toko retail. Namun, emosilah yang membuat mereka tetap tinggal dan berbelanja di toko tersebut. Membeli karena impulsif, suasana hati, keadaan emosi. Ya, ini sering terjadi dan kita lihat di dalam dunia bisnis sampai mereka rela antri demi mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan karena dianggap tren. Belanja karena sedang merasa sedih dan tertekan dan lain sebagainya. Nah, untuk barang yang tren, misalnya bagaimana sampai mereka rela antri untuk antri odading mang oleh. Berikutnya, elemen lingkungan toko. Elemen lingkungan toko ada 3. Yang pertama adalah citra toko, kedua atmosfer toko, dan 3 teater toko. Citra toko menurut Sophia dan Shihabuddin, citra toko atau image toko adalah pandangan atau persepsi masyarakat terhadap nama atau produk toko tersebut, atau bisa juga diartikan dengan penentuan posisi toko secara efektif, baik itu dilihat dari segi nilai, kualitas, dan harga. Citra toko bisa dianalisis dari 2 sudut pandang, yaitu internal impression dan external impression. Internal impression meliputi citra toko secara fisik, misalnya wujud fisik gedungnya, layoutnya, interiornya, eksteriornya, etalase, toilet, tempat ibadah, tempat penitipan barang, dan lain sebagainya. Yang external impression meliputi reputasi pemilik toko, kinerja manajemen toko, karyawannya atau pramuniaganya. Kemudian atmosfer toko, ya usahakan misalnya menggunakan pewangi ya agar konsumen merasa betah berbelanja di toko tersebut untuk berlama-lama. Kemudian 3, elemen lingkungan toko adalah teater toko atau teater toko. Bagi peritel, toko retail dapat diibaratkan sebagai panggung teater. Dinding dan lantai toko merupakan panggung. Pencahayaan dan komunikasi visual seperti penanda, penunjuk jalan merupakan kesatuan, dan barang-barang perdagangan merupakan pertunjukan, seperti halnya teater. Didesain toko dan semua komponennya seharusnya berjalan secara serasi dan selaras guna mendukung penjualan barang-barang perdagangan. Teater toko bisa dianalisis dari 2 sisi, yaitu sisi tema toko atau dekorasinya dan dari segi kegiatan toko atau store eventnya. Mudah-mudahan
walaupun dengan ringkas video pembelajaran ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan kepada para siswa dianjurkan juga untuk meminjam di perpustakaan sekolah kita masing-masing agar pembelajaran bisa lebih sempurna dan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita, untuk peserta didik sekalian di masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.